Halo sobat, selamat datang di channel Konco Movie. Bertemu lagi dengan saya, Bang Iwan, yang akan memberikan review film-film keren dan menarik untuk ditonton, apalagi sambil rebahan, ditemani secangkir kopi panas ya sob. Kali ini, saya akan mereview film yang berjudul The Lion King. Film ini dirilis pada tanggal 17 Juli 2019. Film ini menceritakan petualangan seekor singa kecil yang berusaha mencari arti jati diri yang sebenarnya atas tanggung jawab yang ia miliki. Banyak rintangan yang dihadapi singa kecil tersebut, dari ayahnya yang dibunuh oleh pamannya sendiri agar bisa merebut tahta raja yang disandang oleh ayah singa kecil itu. Sampai-sampai singa kecil itu diusir dari negeri singa tempat kelahirannya itu. Akankah singa kecil itu saat beranjak dewasa nanti mampu merebut tahta ayahnya kembali? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Simak videonya ya sob. Dan jangan lupa, bagi sobat yang menyukai video ini, tekan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan review film keren lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Film dimulai di sebuah dataran negeri singa. Di sana, semua para hewan sedang berkumpul untuk melaksanakan acara kelahiran Simba, di mana dia adalah anak dari Sarabi, yaitu istri dari Raja Singa Mufasa. Dan ini adalah Rafiki. Dia menggendong Simba sambil berjalan menuju ujung batu sebagai pengenalan calon raja berikutnya. Scene berpindah ke tempat seekor singa yang sedang memburu tikus. Singa itu bernama Scar. Kemudian datanglah seekor burung menghampirinya, yaitu Zazu. Dia adalah penasihat kerajaan. Zazu datang menghampiri Scar untuk menyampaikan pesan karena Scar tidak datang saat upacara kelahiran Simba. Karena suasana hati Scar lagi buruk, dia melampiaskan kekesalannya kepada Zazu dan mengejarnya ke sana kemari. Kemudian datanglah Mufasa sambil bertanya kepadanya, kenapa dia tidak datang ke acara kelahiran Simba. Sepertinya Scar iri kepada Mufasa yang menjadi raja dan akan mewariskan kerajaannya kepada Simba, di mana ternyata Scar adalah adiknya Mufasa. Di malam hari, Rafiki melihat sekumpulan serangga yang membentuk sebuah pola, dan ternyata pola itu membentuk gambar wajah Simba. Dia pun bersorak gembira karena itu adalah pertanda baik. Di pagi hari, Simba membangunkan ayahnya dan mengajaknya untuk berpatroli mengelilingi negeri singa. Kemudian Mufasa bercerita jika kelak Simba akan menjadi raja selanjutnya. Ketika mereka berpatroli, datanglah Zazu yang memberikan laporan jika ada sekumpulan hyena yang mendekati wilayah perbatasan mereka. Kemudian Mufasa menyuruhnya untuk mengantarkan Simba pulang. Dalam perjalanan pulang, Simba tertarik dengan kumbang yang terbang ke sana kemari, hingga pada akhirnya dia tak sengaja bertemu dengan Scar. Dengan sikapnya yang tidak menghiraukan Scar sebagai pamannya, Simba menyombongkan diri jika suatu saat nanti dia akan menjadi raja dan memerintah pamannya sendiri. Kemudian Scar berpura-pura keceplosan jika di perbatasan ada sebuah lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh raja saja. Karena Simba merasa jika dia akan menjadi raja berikutnya, dia berhak tahu, namun Scar tidak melanjutkan pembicaraannya. Dan itu pun berhasil membuat Simba menjadi penasaran untuk pergi ke sana. Saat Simba kembali kepada ibunya, ternyata dia mempunyai teman yang bernama Nala. Kemudian Simba mengajak Nala untuk pergi berpetualang ke tempat baru itu. Namun mereka akan diawasi oleh Zazu saat bermain. Kemudian mereka menyusun rencana agar bisa lepas dari pengawasan Zazu. Mereka menyelinap di antara para hewan-hewan lain yang sedang beraktivitas di keseharian mereka. Pada akhirnya mereka bisa lolos dari pengawasan Zazu. Setelah mereka sampai di lokasi itu, Nala berpikir jika sepertinya tempat itu tidak aman untuk mereka. Kemudian Nala mengajak Simba untuk pulang. Namun Simba menolaknya karena mereka baru saja sampai dan belum sempat menjelajah. Beberapa saat kemudian, sekumpulan hyena datang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah sarang bagi para hyena. Kemudian datanglah pemimpin mereka, yaitu Senji. Dia berniat ingin memakan Simba dan Nala. Saat mereka terpojok, datanglah Zazu sambil berkata, jika dia memakan Simba,
maka akan ada peperangan antara bangsa singa dan kaum hyena. Simba yang merasa ada kesempatan kabur, dia mengajak Nala untuk kabur. Tapi pada akhirnya mereka terkepung kembali oleh para hyena. Di saat yang sama, Mufasa datang untuk menyelamatkan Simba dan Nala. Kemudian, Mufasa memperingatkan Senji, jika hal seperti ini terulang lagi, dia akan membunuh semua hyena yang ada. Dan kemudian Mufasa menyuruh Zazu untuk menghantarkan mereka pulang. Di sini Mufasa bilang kepada Simba, jika tindakannya bisa membahayakan nyawa Nala dan bisa memicu peperangan juga. Dan Simba akhirnya menerima nasihat dari si ayah. Shin kembali ke tempat hyena. Ternyata Scar datang untuk membuat suatu perjanjian, di mana ia akan mengajak para hyena untuk bekerja sama membunuh Mufasa, agar Scar selaku adik Mufasa menjadi raja berikutnya, dan para hyena bisa berburu sepuasnya tanpa takut ada Mufasa yang menghalangi mereka. Keesokan harinya, Scar mengajak Simba untuk berlatih mengaung di sebuah jurang, karena dia bilang jika singa yang bisa mengaung, dia akan diakui oleh singa lain. Kemudian Scar meninggalkan Simba yang sedang latihan, namun ada hyena di atas jurang itu, dan mereka pun menjalankan rencananya yang telah mereka buat. Saat ia sendirian, datanglah segerombolan banteng yang menghampiri Simba, dan para hyena mengawasinya dari atas. Simba berusaha menghindari segerombolan banteng itu, dan dia memanjat batang pohon yang sudah kering. Di tempat lain, Scar menghampiri Mufasa dan berbicara bahwa Simba dalam bahaya dan dia perlu bantuannya untuk menyelamatkan Simba. Saat Mufasa sampai dan mengetahui lokasi Simba, dia bergegas menuruni jurang dan mendekati Simba. Dan Scar menyuruh Zazu untuk melaporkan kepada Sarabi apa yang terjadi sekarang. Saat berhasil menyelamatkan Simba, dia terkena tandukan salah satu banteng yang berlari kencang. Namun Mufasa berhasil selamat dari sekumpulan banteng itu. Mufasa berusaha memanjat tebing dan naik ke bagian atas. Namun di atas tebing, ternyata ada Scar yang menunggu Mufasa. Tanpa pikir panjang, Scar menyerang Mufasa, dan pada akhirnya Mufasa terjatuh dari atas tebing. Simba yang melihat ayahnya terjatuh, dia berusaha mendekatinya, tapi ternyata Mufasa sudah meninggal. Simba meminta pertolongan, namun tak ada siapapun. Kemudian datanglah Scar menghampiri Simba dan bertanya apa yang terjadi. Simba bilang bahwa ayahnya meninggal karena menyelamatkan dirinya dari sekumpulan banteng. Namun Scar malah menakut-nakuti Simba. Jika dia kembali ke negeri singa, dia akan disalahkan atas kematian ayahnya. Kemudian Scar menyuruhnya pergi dan Simba menurutinya. Saat Simba pergi, Scar menyuruh kawanan hyena untuk membunuh Simba. Namun Simba terjatuh ke dalam tebing, dan ajaibnya dia masih hidup karena mendapat pijakan di bawah pohon kering. Saat Scar kembali, dia menyampaikan kabar juga jika Mufasa dan Simba sudah meninggal karena insiden tersebut. Kemudian dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja karena dia adalah adik kandung dari Mufasa, dan dia mengangkat para hyena sebagai prajurit keamanan negeri singa. Di tempat lain, Simba berjalan menyusuri gurun pasir. Dan saat Simba tertidur, datanglah sekumpulan burung pemakan bangkai yang akan memangsa Simba. Namun dari kejauhan, datanglah babi hutan yang berhasil menyelamatkannya. Ternyata ada seekor mamalia di atas babi itu. Kemudian mereka memperkenalkan diri dengan si babi hutan yaitu Pumba, dan si mamalia yaitu Timon. Namun Simba tak menghiraukan mereka. Di sini Timon memberikan sebuah nasihat bahwa sesuatu yang buruk haruslah dihadapi. Memang tak mudah, namun pasti bisa jika kita mau berusaha. Dan pada akhirnya Simba menerima kenyataan yang ia alami. Kemudian Simba diajak ke tempat Timon dan Pumba tinggal. Dan Simba dilarang memakan hewan yang tinggal di sana. Simba diajarkan bahwa memakan serangga sama enaknya dengan memakan daging. Dan pada akhirnya Simba bisa menerima itu dan memakan serangga juga. Waktu pun berlalu hingga Simba sudah beranjak dewasa. Shin kembali ke negeri singa, di mana Scar dan semua hyena memburu para hewan secara berlebihan, sehingga menimbulkan kekacauan ekosistem sampai-sampai negeri singa menjadi padang gersang dan tandus. Di sini diperlihatkan Nala yang sudah tumbuh dewasa juga. Nala membujuk Sarabi atau ibunya Simba untuk pergi meninggalkan negeri singa dan mencari tempat tinggal baru untuk kaumnya. Namun Sarabi menolak karena disinilah tempat tinggal mereka dan dia akan menunggu kesempatan untuk menggulingkan kekuasaan Scar suatu saat nanti.
Di malam hari, Nala pergi meninggalkan negeri singa untuk mencari bantuan. Esok hari pun tiba, di mana Timon, Pumbaa, dan hewan-hewan lainnya sedang berjalan-jalan. Mereka dikejutkan oleh singa yang berusaha memangsa mereka. Singa itu mengejar Pumbaa ke sana kemari, dan pada akhirnya membuat ia terpojok. Kemudian Simba datang untuk membantu Pumbaa, dan perkelahian pun dimulai. Namun saat pertarungan dimulai, Simba menyadari jika singa itu adalah Nala. Nala sungguh terkejut jika yang ia lawan adalah Simba, karena ia berpikir jika Simba sudah meninggal. Mereka sungguh senang karena sudah lama tak berjumpa. Nala menceritakan bahwa Scar mengambil alih kerajaannya dan negeri mereka sedang diambang kehancuran. Nala menyuruh Simba untuk pulang ke rumah, namun Simba bilang jika di sini adalah rumahnya. Kemudian Simba mengajak Nala untuk pergi berkeliling. Nala sungguh takjub akan keindahan tempat itu, namun dia tetap ingin mengajak Simba kembali ke negeri singa. Di sini Simba tidak bisa ikut dengan Nala karena terlalu menyakitkan untuk Simba jika kembali ke sana. Kemudian Nala pergi meninggalkan Simba dengan penuh kekecewaan. Di malam hari, Simba tak sengaja bertemu dengan Rafiki. Karena penasaran, Rafiki terus mengikuti Simba nih. Dan pada akhirnya, Rafiki yakin jika dia adalah benar-benar Simba. Kemudian dia bilang jika Mufasa masih hidup dan dia akan menghantarkan Simba ke tempat Mufasa berada. Simba berusaha mengejar Rafiki, namun ketika sampai, Simba disuruh bercermin melalui sungai sambil berbicara jika semangat ayahnya ada di dalam dirinya. Kemudian Simba melihat awan mendung yang menjelma menjadi ayahnya dan berbicara jika Simba harus merebut kembali negeri singa dari kekuasaan Scar. Simba sudah bertekad untuk merebut kembali kerajaan singa. Ia bergegas kembali menuju kampung halamannya. Di dalam perjalanan, Simba tidak sengaja berpapasan dengan Nala. Dan kemudian mereka pergi menuju kerajaan singa bersama-sama. Sesampainya Simba di negeri singa, datang Zazu menghampirinya dan ternyata Timon dan Pumbaa juga mengikutinya dari belakang. Di sini mereka berusaha membantu Simba untuk masuk ke negeri singa karena di perbatasan wilayah ada hyena yang sedang berjaga. Mereka membuat sebuah rencana pengalihan dengan Pumbaa dan Timon sebagai umpannya. Ternyata mereka berhasil mengalihkan perhatian para hyena untuk mengejar Pumbaa dan pada akhirnya Simba berhasil masuk ke negeri singa tanpa halangan. Di tempat lain, Scar berusaha membujuk Sarabi agar mau menjadi ratunya dan ternyata Scar pernah mencintai Sarabi, namun Sarabi lebih memilih Mufasa yang lebih bijaksana. Kemudian Sarabi menolak ajakan Scar karena dia begitu mencintai Mufasa. Scar yang marah akan ucapan Sarabi, dia menyerang Sarabi dengan begitu beringasnya. Kemudian datanglah Simba yang mengaum dan menakuti Scar. Saat pertama melihat Simba, dia terkejut dan menganggap Simba seperti sosok Mufasa. Sarabi sungguh bahagia melihat putranya yang ternyata masih hidup nih. Namun Scar tak kehilangan akal untuk memperkeruh suasana lagi. Dia menyuruh Simba untuk menceritakan apa penyebab dari kematian Mufasa. Karena Simba tak berani untuk bicara, Scar menceritakan semua kejadian tentang kematian Mufasa. Dan itu membuat Simba merasa bersalah lagi. Simba yang merasa tak punya keberanian lagi dan bingung mau menjelaskan kepada singa lainnya. Ia terpojok oleh Scar sampai ke ujung batu dan dia hampir terjatuh. Saat Scar akan membunuh Simba dengan cara seperti dia membunuh Mufasa, dia bilang kepada Simba jika dialah yang membunuh ayahnya. Simba yang mengetahui kebenaran itu, tiba-tiba dia menggigit Scar dan pertarungan antara singa dan hyena tak terhindarkan. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh para singa. Karena merasa kalah, Scar melarikan diri bersama kawanan hyena. Namun dikejar oleh Simba dan dia terpojok tak bisa kemana-mana. Dia meminta belas kasihan kepada Simba dan melakukan apapun untuk menebus dosanya. Kemudian Simba berbicara seperti Scar dulu. Dia menyuruh Scar untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Scar menyetujuinya, namun saat ia hendak pergi, dia berusaha menyerang kembali Simba. Karena Scar sudah tak sekuat dulu lagi, dia akhirnya berhasil dikalahkan oleh Simba. Ternyata Scar masih hidup nih. Namun dia dihampiri oleh sekawanan hyena yang marah-marah karena merasa telah dibohongi oleh Scar. Dan pada akhirnya Scar dimangsa hidup-hidup oleh sekumpulan hyena. Simba yang kembali ke tempat para singa, dia diangkat menjadi raja di negeri singa. Beberapa tahun kemudian, negeri singa yang tandus dan gersang telah menjadi negeri yang subur dan makmur. Semua hewan berkumpul kembali untuk merayakan hari kelahiran anak Simba dan Nala, dan film pun berakhir. Oke sobat, gimana filmnya? Bagus kan?
Film ini mengajarkan kepada kita agar kita mampu menerima keadaan dan berusaha memperbaikinya. Karena pada dasarnya kita semua ingin merasakan bahagia tanpa berlarut-larut dalam kesedihan yang ada di masa lalu. Kita pasti bisa meraih suatu tujuan dengan belajar dari pengalaman pastinya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya sobat, dan tunggu review film-film lainnya. Jika kalian ingin request, saya tunggu di komentar ya. Sampai jumpa kembali sobat.